Selamat datang di channel saya. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya harap kalian semua baik-baik karena saya di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, rekan-rekan, hari ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu cara membuat SKP Kepala Sekolah tahun 2024 di aplikasi Merdeka Mengajar. Baik, rekan-rekan, sekarang kita masuk saja ke tutorialnya. Kita masuk di aplikasi PMM. Kemudian kita pilih pengelolaan kinerja. Rekan-rekan, di pengelolaan kinerja kepala sekolah terdapat dua menu, yaitu menu beranda untuk periksa perencanaan kinerja guru, kemudian menu pengelolaan kinerja Anda atau kepala sekolah. Kita klik saja. Jadi untuk mulai perencanaan kerja kepala sekolah itu tanggal 1 sampai 31 Januari 2024. Di sini alurnya sampai dengan Januari sampai dengan Juni. Kemudian kita klik saja mulai. Kemudian rekan-rekan kita cek data diri. Apabila data sudah sesuai, kita klik data sudah sesuai, kemudian klik data sudah benar. Baik rekan-rekan, sekarang kita berada di perencanaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama adalah praktik kinerja. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapot pendidikan. Berikut indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Rekan-rekan, di sini ada banyak untuk indikatornya. Ada presentasi visi misi sekolah, kemudian presentasi program sekolah, kemudian menceritakan praktik baik, kepemimpinan pembelajaran, ada juga itu memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, kemudian aktivasi kegiatan komunitas belajar, kemudian siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Jadi di sini saya pilih presentasi visi misi sekolah. Kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Jadi ini berdasarkan peraturan yang berlaku. Diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan menjadi lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi ini total poin minimalnya itu 32 poin. Di sini untuk yang pertama rencana hasil kerja kita bisa pilih. Di sini ada 24 poin, 36 poin, 12 poin, 8 poin, 6 poin, dan juga ada 4 poin. Bahkan ada yang 128 poin. Rekan-rekan, di sini saya memilih yang 24 poin, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, 24 poin. Jadi ini bukti dukungnya perangkat ajar yang terbit di PMM, target kuantitas satu kegiatan,
target 100%, jumlahnya 24 poin. Kemudian karena masih kurang dari 32 poin, maka kita tambah lagi untuk rencana hasil kerjanya. Di sini saya pilih yang 8 poin, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi, praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat 8 poin. Bukti dukung laporan, target kuantitas satu kegiatan, target 100%, poin 8. Rekan-rekan untuk kegiatan ini bisa kita rubah, kalau apakah 2 kegiatan dalam 1 semester. Nah, ini berubah untuk poinnya menjadi 16. Di sini saya hanya memilih 1 kegiatan saja. Yang penting untuk poin 32 poin itu sudah tercukupi. Rekan-rekan apabila ingin poinnya lebih dari 32 poin, bisa ditambah lagi rencana hasil kerja yang lain. Kemudian kita ke perilaku kerja. Indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Nomor 1, aspek berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilaku bisa kita pilih. Misalnya di sini saya pilih bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, dan atau dunia kerja tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini kita bisa pilih ada 4 pilihan. Misalnya di sini mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Kemudian 2, aspek akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Jadi kita pilih juga, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih juga. Misalnya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kemudian aspek kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya membantu guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja untuk saling belajar. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih. Misalnya di sini memberikan kesempatan kepada guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja untuk menyampaikan pendapat. Kemudian aspek harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya menghargai setiap warga satuan sekolah apapun latar belakangnya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya berlaku adil tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Kemudian aspek loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalnya di sini megang teguh dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menghindari tindakan, ucapan, dan perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Oke, berikutnya rekan-rekan 6 aspek adaptif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih, misalnya terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih, misalnya membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Kemudian yang berikut adalah 7 aspek kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih misalnya di sini memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia kerja untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dunia kerja secara proporsional. Rekan-rekan, apabila perilaku kerja ini sudah kita input, maka kita akan melanjutkan ke rangkuman. Jadi ini adalah rangkuman perencanaan kinerja Anda. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga terdapat perencanaan yang otomatis ditambahkan selain yang Anda pilih. Mohon dicek. Oke, kita cek. Kerja utama, 1. Rencana hasil kerja. Meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada presentasi visi dan misi satuan pendidikan, bukti dukung, hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah, target 100%, perspektif proses bisnis. Kemudian yang kedua, rencana hasil kerja. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Bukti dukung perangkat ajar yang terbit di PMM, target kuantitas satu kegiatan, target 100%, 24 poin, perspektif penguatan internal. Dan yang ketiga, rencana hasil kerja. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Bukti dukung, laporan, target kuantitas satu kegiatan, target 100%, poin 8, perspektif penguatan internal. Kemudian yang keempat, rencana hasil kerja. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Bukti dukung, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, kemudian targetnya 100%, perspektif proses bisnis. Yang kelima, rencana hasil kerja. Tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Bukti dukung dokumen perencanaan satuan pendidikan
target 100%, kemudian perspektif anggaran. Kemudian yang keenam, rencana hasil kerja tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran, bukti dukung, dokumen laporan satuan pendidikan, target 100%, perspektif anggaran. Yang ketujuh, rencana hasil kerja terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, bukti dukung, hasil penilaian, observasi kinerja guru, target 100%, perspektif penerima layanan. 8. Rencana hasil kerja terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, bukti dukung, rekapitulasi, bukti dukung pengembangan kompetensi guru, target 100%, perspektif penguatan internal. 9. Rencana hasil kerja terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, bukti dukung rangkuman kehadiran guru, target 100%, perspektif penerima layanan. Selanjutnya yang ke-10, rencana hasil kerja terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, bukti dukung surat penugasan, target 100%, perspektif penerima layanan. Kemudian ini perilaku kerja, ada nomor, aspek, indikator, dan perwujudan. Rekan-rekan, apabila pada rangkuman perencanaan kinerja ini kita rasa yang kita input ini semuanya sudah benar dan tidak ada lagi yang diedit ataupun direvisi, maka kita boleh klik kumpulkan. Dan apabila memang ada yang perlu diedit dari rangkuman ini, maka kita klik saja ubah. Jadi demikianlah rekan-rekan tutorial cara membuat SKP Kepala Sekolah tahun 2024 di PMM. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di tutorial atau informasi selanjutnya. Terima kasih.